Balik lagi di channel Explore Life with Dika, channel Dika, channel tempatnya Dika buat membagikan apa yang dia suka. Lanjut lagi di series R selanjutnya. Yang sebelumnya kita kan udah coba ngebuat peta landscape fragmentation with R. Nah, di R series selanjutnya kita akan uh, bikin quantitative landscape matrix analysis using R. Jadi buat intronya, jadi ada konsep tentang landscape, patch, dan kelas. Jadi patch itu adalah unit atau elemen dasar yang membentuk landscape. Ilustrasinya kayak yang ada di gambar. Terus kumpulan-kumpulan patch itu namanya kelas. Di patch-patch yang sama itu digabungkan menjadi satu kelas patch. Misalkan patch-patch A yang tergabung itu namanya kelas A. Terus selanjutnya landscape itu adalah hamparan lahan dan air yang terdiri dari mosaic patch atau elemen-elemen yang saling berinteraksi. Jadi patch-patch yang saling berinteraksi itu adalah landscape. Terus untuk konsep selanjutnya yang harus kita pahami dalam quantitative landscape matrix analysis ini adalah apa bedanya komposisi sama konfigurasi. Jadi komposisi adalah keberadaan dan kelimpahan relatif berbagai tipe patch di landscape tanpa mempertimbangkan lokasi spasialnya secara spesifik. Biasanya untuk konfigurasi itu adalah distribusinya, karakternya, kan kayak bentuk terus sebarannya kayak gini. Terus beberapa kategori utama pada metric landscape. Jadi di sini ada yang ya fokus pada area dan kerapatan, bentuk, area intinya kayak gimana, terus agregasi dan konektivitasnya. Selanjutnya juga konsep yang mendasari pembentukan analisis ini yaitu twin case dan probe case. Jadi untuk twin case ini dia mempertimbangkan 8 sel tetangganya yang di sampingnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, di sini mempertimbangkan uh, 4 sel tetangganya yang di bagian atas, bawah, kiri, dan kanan. Selanjutnya untuk menjalankan analisis ini apa yang kita butuhin, yang pertama adalah R421, yang kedua RStudio versinya yang udah disesuaikan dengan versi R-nya. Terus ini data yang kita butuhin itu data land cover ya, bukan data bina tapi data land cover aja, bebas itu datanya dari mana. Nanti bisa dilihat di contoh, mungkin datanya kayak gini. Ini datanya dari land use map biomass Indonesia, data raster, dan ini resolusinya kalau nggak salah 30 meter, dan ini untuk klasifikasinya. Klasifikasi jadi bisa disesuaikan nilai rasternya sama class name-nya. Lanjut lagi, jadi pada studi kasus kali ini kita akan mencoba analisis kuantitatif landscape matrix-nya dari data penggunaan lahan 2010 sampai 2005 di lokasi X. Ini datanya. Data ini ya tadi udah diakuisisi sama saya di Lab Biomass Indonesia .gee, dan ya Lab Biomass Indonesia ini periodenya juga panjang, makanya saya pakai itu dan cukup bagus lah kredibilitasnya dari tahun 1990 sampai 2004. Kalau mau tahu lebih lanjut bisa buka websitenya aja. Oke, lanjut lagi. Jadi pertanyaan setelah kita mendapatkan tutupan lahan uh, secara time series ini, pertanyaannya apakah di landscape yang di lokasi X ini hutannya itu terfragmen, terisolasi atau tidak keduanya. Terus bagaimana cara mengetahuinya? Kadang-kadang kan kalau secara visual saja kita uh, kurang bisa menggambarkan ya.
Makanya itu kita untuk mengetahui area landscape ini semakin terfragmen atau terisolasi, kita butuh data penggunaan lahan bertahun yang bisa dibandingkan dari tahun sebelumnya, setahun sesudahnya kayak gimana, sebelumnya kayak gimana, sekarang itu gimana. Mungkin hasil analisis kuantitatif untuk metrik landscape pada lokasi X-nya kurang lebih gambarnya seperti ini. Mungkin kita langsung aja ke tutorialnya. Yang pertama, di link yang udah dibagikan itu ada beberapa folder yang ada input, itu adalah kita, data bahan kita yang akan kita olah. Terus ada scriptnya. Nanti kedua file ini, kedua folder ini bisa di-download, terus dipindahkan. Misalkan di sini saya nempatinnya di D, terus analisis fragmentasi kuantitatif. Dipindahin ke sini. Nah, kalau udah kita buka script R-nya. Nah, ini scriptnya. Jadi pada script ini kita membutuhkan package landscape matrix ya buat analisisnya Terra dan Tidyverse serta ggplot. Jadi kita coba instalasi dan mau package-nya, terus kita atur tadi kan uh, input directory sama output directory-nya ada di directory D, terus di folder analisis fragmentasi kuantitatif, terus ada di folder input atau di output. Nah terus ini udah saya tentuin nih, misalkan daftar 12 matriks yang akan dianalisis itu apa aja. Matriks-matriksnya yang diubah, teman-teman bisa lihat ada di folder referensi. Di sini ada referensi tentang landscape matrix yang bisa dilihat di sini, bisa dibuka. Di sini berisi tentang matrix-matrix yang disediakan oleh package landscape matrix. Jadi Bapak Ibu bisa disesuaikan sama kebutuhan, udah ada definisinya, unitnya, terus persamaannya kayak gimana, secara manggilnya kayak gimana. Itu udah ada di sini. Lanjut lagi ke script kita selanjutnya. Ini udah ada 12 matrix yang udah dipilih sama saya. Terus tadi kan data pengguna lahan kita ini yang hutan itu ada di raster value-nya itu 3, 5 sama 76. Di sini saya coba definisiin ulang yang kodenya 3, 5, 7, 6 itu saya definisiin jadi kode 1 sama dengan hutan. Terus ini saya lakukan loop analisis biar dia lakukan proses yang berulang-ulang untuk analisis landscape matrixnya pada setiap tahun. Nah ini buat pendefinisian matriks-matriksnya, misalkan CA itu apa, pilihan itu apa. Di sini saya definisiin, terus hasilnya disimpan ke CSV. Selanjutnya saya coba untuk visualisasi trennya. Jadi hasilnya kurang lebih seperti gambar yang ini ya. Nanti sekalian kita run, terus kita simpan grafiknya. Nah, mungkin nanti yang bisa Bapak Ibu mainkan tuh yang pertama tadi mengubah input sama output directory-nya serta mengubah landscape matrix-nya. Sama filenya nanti disesuaikan aja kan ini. Penamaannya juga diubah, misalkan penamaannya berbeda dengan saya itu nanti. Oke. Kalau udah langsung aja kita run. Sini saya langsung dari step nomor 2 karena saya sudah instalasi dan pemuatan package-nya sebelumnya. Terus kita klik Ctrl Enter sampai habis. Nah, nanti hasilnya akan muncul di output directory-nya. Ini. Nah, ini adalah visualisasi trennya.
Jadi mungkin sedikit kita analisis ya. Kita coba jabarkan apa pengertiannya. Jadi untuk total area itu luas total area atau landscape, dan tanda kutip di sini hutan. Jadi dari tahun ke tahun itu dia semakin menurun dan seterusnya. Sebenarnya definisi yang ada di PPT yang saya bagikan ini definisinya bisa diinterpretasikan masing-masing. Jadi belum tentu yang setiap naik, misalkan definisi awalnya itu dia semakin terfragmen atau terisolasi, belum tentu, karena kadang-kadang justru ada suatu kondisi di mana kalau landscape terfragmen justru kadang-kadang malah baik karena buat stepping stone dari suatu satwa tertentu gitu. Jadi interpretasinya nggak harus saklek sama yang ada di definisi ini. Di Bapak Ibu bisa interpretasikan atau teman-teman bisa interpretasikan sesuai dengan uh, intuisi teman-teman pribadi. Mungkin sekian aja tutorial pada kesempatan kali ini. Jangan lupa subscribe YouTube gua Explore Life with Dika. Kalau bisa like atau kasih komen apapun itu. Dan makasih teman-teman. Sampai jumpa di video-video gua selanjutnya.